Selamat datang di Desa Darmadi. Kali ini kita sampai di bab 21, di mana bab sebelumnya ada yang mengendos-endos Mahawira di malam hari. Bab 21. Wulan berbisik. Apa itu mungkin orang dari pengadilan daerah? Wira menggeleng. Waktu Budi pergi, gerbang kota udah ditutup. Dia nggak mungkin bisa pergi ke pengadilan daerah. Lagian, kalau itu memang orang-orang pengadilan daerah, mereka pasti langsung menabrak pintu. Ini pasti perampok. Tapi aku nggak tahu ada berapa orang. Kamu sembunyi saja di bawah ranjang ya. Wulan menggeleng. Walau aku ini perempuan, aku tak bisa bantu kamu kok. Gak ada yang bisa tahan loh kalau kamu dihantam kepalanya. Wira pun menjawab, oke, tapi kamu harus berhati-hati ya. Oh iya, jangan cuma pakai sepatu. Itu nggak ngaruh. Begitu nanti pintunya terbuka, kita langsung hantam kepala mereka. Oke, Wulan. Mereka berdua tidak menghidupkan lampu. Setelah mengeluarkan parang dan tongkat kayu, mereka pun berjalan ke aula utama tanpa alas kaki. Dengan cahaya bulan dan bintang yang masuk melalui celah pintu, mereka bisa samar-samar melihat ujung pisau yang digunakan perampok untuk membuka grendel pintu mereka. Luar biasa, merampok di malam bulan purnama. Ada suara cikrit-cikrit dari depan pintu mereka. Grendel pintu mereka perlahan-lahan terbuka. Wira dan Wulan pun menjadi tegang. Wira ingin langsung mengunci kembali grendel pintu, lalu berteriak untuk menakut-nakuti mereka. Namun, pintu mereka kurang kokoh apabila perampoknya bernyali dan tidak kabur. Pintu mereka pasti terbuka begitu didobrak beberapa kali. Pada saat itu, mereka pasti akan masuk dengan mempersiapkan diri. Dengan begitu, Wira dan Wulan tidak mungkin bisa mengalahkan mereka lagi. Setidaknya ini bisa mewujudkan mereka. Wira dan Wulan paling tidak bisa menjatuhkan 2 orang. Asalkan jumlah orangnya tidak banyak, yang lainnya mungkin akan langsung kabur. Jika mereka tidak kabur, Wira dan Wulan juga bisa bertarung melawan mereka. Krontang, suara gemuruh kencang. Grendel pintu sudah terbuka. Wira dan Wulan pun mengangkat parang dan tongkat kayu masing-masing. Kretek, 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 kretek. Suara pintu terbuka sedikit demi sedikit. Buh! Tiba-tiba ada seorang yang berteriak kesakitan. Ampun, ampun. Suara teriakan itu berasal dari luar pintu. Kemudian ada seseorang yang jatuh ke lantai. Setelah itu terdengar suara Dodi berteriak. Dasar kalian perampok. Berani-beraninya kalian merakit Kak Wira. Selama ada aku, Zabran Darmadi dari Dusun Darmadi, jangan harap kalian bisa berhasil. Kalian boleh langsung serang bersama. Maju sini. Dodi. Setelah mendengar suara Dodi, Wira langsung tenang. Dia menghibur Wulan. Kita sudah nggak perlu takut lagi. Wulan juga menarik napas lega. Semalam dia sudah melihat Dodi yang bisa menghadapi 4 orang sendirian. Hei, jangan terlalu sombong kau, teriak seorang dari luar pintu. Kemudian terdengar suara perkalian yang tidak berhenti dari luar pintu. Tidak lama setelahnya, seseorang berteriak. Dia sangat kuat. Cepat, bawa adik ketiga pergi. Berapa saat kemudian, Dodi berteriak lagi. Woi, jangan berani kalian kabur. Mau kemana kalian? Dodi. Wira langsung membuka pintu dan berteriak. Jangan kejar lagi, hari sudah gelap. Aku takut ada jebakan. Dengan kemampuan Dodi, dia mungkin memang bisa mengalahkan 3 orang tersebut dengan mudah. Namun lawan juga jago berkelahi dan bersenjatakan senjata pisau. Mereka juga sangat berbahaya. Setelah itu, di bawah cahaya rembulan yang terang, Dodi pun mengelus kepalanya dan berkata dengan malu. Kak Wira, maaf udah membangunkanmu. Wira langsung bertanya dengan prihatin. Aku sudah bangun dari tadi, kau nggak terluka kan? Nggak mungkin orang selama mereka melukaiku, Kak Wira. Mereka memang jago berkelahi, tapi tidak mungkin bisa melukaiku, Dodi berkata dengan marah. Kalau aja mereka nggak bawa pisau, aku pasti nggak biarkan mereka kabur. Tapi meskipun mereka bawa pisau, mereka juga nggak bisa apa-apa. Salah satu dari mereka langsung muntah darah begitu kena tinjuku. Terus, aku juga mencakar bahu orang yang lainnya, hingga sepotong bajunya juga langsung royak. Kalau yang satunya lagi, keterampilannya lebih tinggi dan dia juga pegang pisau. Tapi, kaburnya dia lebih cepat. Wira menerima sepotong serpihan kain itu sebagai bukti dari Dodi.
lalu melihatnya sebentar sebelum menyimpannya. Kemudian dia bertanya dengan heran, "Tunggu bentar, Dodi. Kenapa kamu tahu ada perampok yang datang ke rumahku?" Dodi pun menjelaskan, "Ya Kak Wira, semalam kamu sudah menunjukkan kekayaanmu. Ayah sudah berwanti-wanti kepada kita. Mungkin bakal ada orang yang cemburu dan datang merampok. Jadi dia menyuruh kami, aku dan Don bergantian berjaga di sini," ucap Dodi. "Makasih ya." Hati Wira terasa sangat hangat setelah mendengar perkataan Dodi. Paman Hasan bukanlah orang yang pintar berkata-kata. Bukan sekadar orang yang cuma bisa berkata-kata, dia lebih suka menunjukkan perhatiannya lewat tindakan. "Kak Wira, untuk apa kamu berterima kasih? Seharusnya kami yang berterima kasih padamu," Dodi berkata dengan mata memerah. "Semalam waktu ayah pulang membawa begitu banyak uang perak dan bilang bisa menghasilkan 10.000 gabak per bulan ke depannya, ibu langsung menangis. Dia juga bilang mau datang bersujud padamu." Wira berkata sambil tersenyum. "Ya ampun Dodi, kita toh kerabat. Untuk apa begitu sungkan? Ayo cepat masuk, di luar dingin." Doni menggeleng dan menjawab, "Tidak apa Kak Wira, aku akan tetap berjaga di sini sampai esok sambil berlatih." Wira pun penasaran, "Berlatih apa emangnya sampai segini?" "Wing Chun Kak." Selesai bab 21. Terima kasih sudah menonton. Jadi untuk rekapan chapter 21 ini menarik ya. Ini lanjutan dari arc sebelumnya, di mana Wira ternyata beritanya cukup cepat menyebar ya, kekayaan Wira yang begitu dahsyat, dan langsung ada perampok yang datang ke rumahnya. Namun mereka masih belum mengetahui siapa identitas perampok-perampok itu. Bagaimana beritanya begitu cepat menyebar, dan ada berapa sebenarnya kelompokan mereka? Apakah mereka hanya cuma bertiga atau ada yang lebih banyak lagi? Dan untuk kelanjutannya jangan lupa untuk menonton di bab selanjutnya, yaitu bab 22. Segera saya akan upload. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa komen, dan see you.